Alhamdulillah, musyawarah dari orang-orang provinsi seluruh Indonesia dan juga orang-orang Jawa Timur sudah berakhir dengan penuh senyuman, hati dingin, pikiran dingin ya. Jadi intinya yang kemarin-kemarin dari orang-orang luar Jawa ini mau minta kejelasan bagaimana sikapnya Kiai Bet dalam melihat konflik-konflik yang terjadi baik itu di Temboro sendiri ataupun di seluruh Indonesia. Beliau memberikan sikap yang sangat bagus sekali ya. Jadi tadi ini ya sebelumnya orang-orang wakil-wakil provinsi di luar Jawa itu ya menyatakan intinya ya pinginlah untuk konfirmasi Kiai Bet bagaimana, di Nizamuddin gimana, bahkan mereka ingin pergi sendiri ke Nizamuddin untuk mempertanyakan bagaimana sikapnya Nizamuddin terhadap konflik-konflik yang ada di Indonesia saat ini. Dan mereka rata-rata berkeinginan seperti itu, meskipun ada juga yang mengatakan untuk apa dengarkan orang-orang sebelah, yang penting kita itu buat amal sendiri. Jadi setelah semua unek-unek disampaikan, akhirnya Kiai Bet menyampaikan dengan begitu indahnya. Jadi beliau memang menyampaikan ini bahwa konflik dakwah yang sekarang ini beliau sampaikan sebetulnya sama dengan konflik-konfliknya NU. Jadi beliau menerangkan bagaimana ketika Muktamar NU di Situbondo yang menyatakan NU kembali ke khitoh, yaitu tidak ikut politik, maka semenjak itu dari Temboro ini sudah tidak lagi ikut dalam politik, tapi istilahnya tetap di dalam ke-NU-an. Dan juga dalam tablik ini juga sama dengan ya ke-NU-an juga, dan juga sekarang ini konflik tablik itu juga kayaknya memang selaras dengan memang konflik kepentingan politik. Jadi seperti itu. Jadi beliau menyampaikan seperti juga NU ada NU struktural, ada yang NU kurikulum. Maka beliau juga menyampaikan seperti itu, bahwa jamaah tablik ini juga sama. Sekarang ini kalau melihat kan sama saja amalannya, jauhlah satu, jauhlah dua, taklim masjid, taklim rumah, dan lain sebagainya, semuanya. Kitabnya pun sama yang dibaca. Tapi kenapa ini berseteru? Ini sebetulnya juga apa? Perebutan perkara struktural. Itu aja. Kalau kurikulum sama. Dan ini konflik-konflik seperti ini memang biasa terjadi. Untuk apa? Mencari pengakuan bahwa saya yang paling berhak untuk mengurusi tablik ini. Jadi maka beliau sampaikan ya juga sebelumnya bahwa ya ini istilahnya juga untuk menyadarkan teman-teman yang bersikeras mau ke Nizamuddin. Kiai Bet menyampaikan bahwa beliau ini tidak pernah lepas hubungannya dengan Nizamuddin. Bahkan kadang seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, itu tetap kontak terus dengan mereka. Bahkan beberapa masyaikh ini yang suka juga dengan foto-foto, dengan video-video, ya dikirim juga. Bagaimana Temboro sudah membuat istimewa, juga beliau mengatakan keponakan-keponakan saya yang sudah juga membuat istimewa di berbagai tempat, itu juga selalu kami laporkan ke Nizamuddin. Sehingga dengan itu ya punahlah keinginan dari kawan-kawan dari luar Jawa ini, bahwa seakan-akan mereka mau connect langsung ke Nizamuddin untuk tahu kejelasannya. Ternyata dengan ini sama Kiai Bet sudah diredam, bahwa wis gak usah seperti itu. Bahkan sekarang ini belum menyampaikan, sekarang justru kita ini ya jos-josan tanpa batas gitu loh. Jos-josan tanpa batas untuk mengamalkan apa-apa kurikulum yang dulu memang sudah disampaikan di dalam jamaah tabligh ini. Ya mungkin juga 6 sifat, 5 amal, tanpa embel-embel jamaah tabligh gitu. Jadi andai kan mungkin dari pihak sebelah mengatakan oh itu tidak Nizamuddin, ya nggak masalah lah ya.
ya paling tidak kita memang harus tebal telinga untuk mendengarkan apa-apa yang mereka sampaikan. Juga Gus Imda juga menyampaikan, kami ini dulu saya dari kakek-kakek saya dulu sampai sekarang saya ini ya Imam Syafi'i. Tapi pun kami nggak pernah dapat sertifikat, oh ini pengikutnya Imam Syafi'i. Enggak. Ya juga sama dengan saat ini ya. Jadi yang penting kita ini memang amal, kurikulum Jamaah Tabligh itu diamalkan. Karena memang kalau kita melihat bahwa memang kurikulum yang disampaikan oleh Jamaah Tabligh ini ya mungkin seperti dari masjid ke masjid 4 bulan 40 hari ya ini memang betul-betul telah menjadikan asbab hidayah di mana-mana ya, menjadi asbab hidayah di mana-mana. Maka apa? Perkara yang baik-baik ini ya diteruskan saja. Perkara mungkin dari pihak orang lain mengatakan tidak ada sanadnya, tidak ada dalilnya, sudah tidak sinkron, tidak sambung kepada Nizamuddin, ya terserah mereka. Lawang para mahasiswa juga mengatakan bahwa segala apa yang mereka buat yang namanya amal masjid, membuat amal makomi, keluar intikoli dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ada di dalam Quran dan hadis. Jadi nggak ada urusannya dengan Jamaah Tabligh, sebetulnya seperti itu. Jadi intinya ya terus saja berlangsung untuk tetap jalan sebagaimana mestinya, meskipun nanti kita ini secara struktural tidak diakui ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa seperti tadi itu. Kita nggak punya sertifikatnya mazhab Syafi'i ya, enggak apa-apa, tapi tetap yang kita lakukan adalah mazhab Syafi'i. Terus saja diteruskan. Ya. Oh juga tadi juga Kiai Imda juga menyampaikan ya, misalkan satu masjid tidak ada hubungannya dengan Jamaah Tabligh, tapi apa? Di situ hidup amalannya, 5 amal hidup. Ada orang musyawarah, ada orang berkhidmat di masjid-masjid itu. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan Nizamuddin. Terus yang satunya mengatakan mungkin ditulisi itu ada satu masjid ini pengikut Nizamuddin, tapi di situ nggak ada amal yang hidup. Kira-kira nanti di Yaumul Kiamah nanti kalau ketemu Maulana Ilyas kira-kira sukaan yang mana gitu. Jadi intinya sudah, sekarang ini memang waktunya kita ini untuk apa? Ikhlas. Biarpun tanpa embel-embel Jamaah Tabligh, tapi kita tetap menjalankan apa-apa kurikulum yang dulu telah disampaikan juga ya, telah disampaikan oleh para masyayikh kita ini. Mungkin ada lagi? Ya. Nanti di akhirat akan diakui atau tidak. Jadi juga tadi dalam kesempatan ini Kiai juga menyampaikan ya, juga sekarang seperti konflik sekarang ini beliau dengan mungkin saudaranya, konflik ini beliau sampaikan itu sudah biasa dari dulu, dari zamannya Kiai Mahmud, cuman memang tidak pernah bocor ke khalayak. Cuman sekarang karena konflik kita ada hubungan dengan Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh kan sudah biasa mengatakan siap amal dan sampaikan, sehingga bocor kemana-mana, kata beliau dengan ya sambil bercanda seperti itu. Jadi ya itu sudah biasa. Tetap juga beliau sampaikan kalau mengatakan sudah tidak ada amalan lagi di Terangkil, tetap. Bahkan beliau menyampaikan sejak istilahnya orang mengatakan Terangkil ini dipindahkan kekuasaannya, malah Kiai menyampaikan saya malah setiap hari sekarang bayan subuh katanya ya, bayan subuh, bayan maghrib tiap hari, malah saya lebih sering katanya seperti itu. Jadi ya intinya seperti itu. Tadi akhirnya ya alhamdulillah ya tetap beliau menyampaikan perkara amalan-amalan yang sudah ada diteruskan, dan juga perkara kedepannya, perkara pengkoordinasian kerja tetap istimewa ini kita akan buat, termasuk nanti bulan Mei insya Allah itu kita juga akan ada pertemuan 4 bulanan seluruh Indonesia, dan juga di kesempatan ini juga akan ada musyawarah juga di Bondowoso yang menginginkan Kiai untuk datang ya, insya Allah juga beliaunya akan berusaha mengatur untuk supaya bisa datang dalam pertemuan 2 bulanan di
Jatim itu. Juga di seluruh provinsi-provinsi diadakan. Juga beliau menyampaikan seluruh provinsi-provinsi juga tetap amalnya tetap dibuat, ya, meskipun mungkin tidak ada dari orang Temboro, dihandle oleh penanggung jawab setempat. Ya, lebih baiknya lagi dengan penghandelan kerja itu, mungkin istimewa yang dibuat itu memang ada jamaah yang bergerak, mungkin meskipun tidak 40 hari, bisa 1 minggu, bisa 10 hari, sehingga pengkoordinasian, pembiayaan itu juga lebih murah, ya, lebih mudah dan lebih murah. Ya, seperti itu. Terus juga beliau menyampaikan, ya, mohon doanya, karena beliau sampaikan sebetulnya kalau disuruh marah saya itu ya paling marah. Beliau punya saya diambil di depan rumah saya sendiri, katanya. Tapi ya doakanlah saya itu bisa hikmah dalam menghadapinya, ya, dan juga ya semoga masalah-masalah ini bisa cepat beres. Dan beliau menyampaikan insya Allah semoga ini sudah konflik terakhir, setelah ini tidak ada konflik apa-apa lagi. Jadi semoga itu bisa dikabulkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan akhirnya kita selesai setelah doa kita musafahah semua. Alhamdulillah semuanya senyum semua, tidak ada yang nggak puas, semuanya puas, ya, semuanya puas. Dan ya juga kita berharap apa yang kita buat ini menjadi berkah, ya, menjadi berkah hidayah untuk makhluk alam. Dan orang yang telah berkorban jauh-jauh datang dari berbagai provinsi, dari Irian, dari Sulawesi, dan dari tempat-tempat yang lain, ya. Semoga ini menjadi asbab hidayah untuk makhluk alam, sehingga menjadi majunya Islam seluruh dunia. Insya Allah seperti itu, ya, kurang lebih Kargozari yang bisa tersampaikan. Insya Allah. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, musyawarah dari orang-orang provinsi seluruh Indonesia dan juga orang-orang Jawa Timur sudah berakhir.